Selamat datang dan ikuti saya. Saya memiliki Lenovo Tab K11 Plus dan saya akan membahas unboxing serta melihat sekilas spesifikasi perangkat dan kualitas pembuatannya. Dan saya juga akan memberikan pendapat serta kesan umum saya. Saat saya membahasnya, ini semacam seperti kesan pertama saya. Sekarang saya ingin memulai dengan mengatakan secara singkat bahwa saya sama sekali tidak disponsori oleh perusahaan manapun. Jadi saya bisa mengatakan apapun yang saya mau tentang perangkat-perangkat ini. Tapi biasanya, bukan biasanya, tapi selalu saya cenderung memberikan pendapat jujur saya tentangnya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin tidak terlalu suka, tapi memang begitulah adanya. Jadi mari kita langsung saja, ada 2 segel yang harus dipotong dan akhirnya terbuka. Jadi di sini kita mendapatkan perangkatnya. Sebenarnya saya akan zoom out sedikit. Beberapa dokumen dan stiker rating energi. Jadi kita punya sekitar 86 jam daya tahan baterai. Lalu di sisi lain, di sini kita dapat charger. Coba lihat itu. Dan juga kabel. Mari kita lihat cepat chargernya sendiri. Jadi ini 20 watt, tapi masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jadi silakan saja. Cukup bagus karena sudah termasuk dan kabelnya punya tipe C ke tipe A. Kamu bisa lihat tipe A-nya di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke tabletnya. Jadi akhirnya kita berhasil mendapatkan hasilnya. Layar berukuran 11,5 inci di sini. Dengan resolusi 1200 x 2000. Jadi sedikit di atas 1080p tapi di bawah 2K. Tapi ini hanya layar LCD yang berjalan di refresh rate 90 Hz dengan kecerahan sekitar 400 nits. Jadi ini bukan layar yang paling terang, bukan yang paling hidup warnanya, juga bukan yang punya rasio kontras terbaik atau refresh rate tercepat. Sejujurnya di masa sekarang ini di bawah rata-rata, dan itu masuk akal mengingat perangkat ini sebenarnya dirilis pada tahun 2024. Ya, sepertinya aku memang agak telat. Yang ini. Apakah ini semacam rilis ulang? Biar aku cek cepat. Pastikan benar-benar pasti. Aku tidak mau sampai melihat sesuatu yang punya spesifikasi berbeda, tapi mereka hanya menamainya sama. Jadi aku akan cek modelnya. Mari kita perhatikan model TB352XU ini. Mari kita periksa apakah ini memang tipe yang sama, yaitu TB352. Ya, itu dia. Oh tidak, itu full. Oh. Oke, jadi begini. Aku tahu ini dari sekitar akhir tahun 2025, jadi bisa saja ini yang berbeda. Biar aku cek ulang dengan cepat, supaya benar-benar yakin kalau aku melihat yang benar, karena aku jelas tidak mau sampai melihat yang salah. Jadi aku akan jeda dulu dan kembali dengan info yang benar-benar akurat. Oke, jadi aku sudah menghabiskan beberapa menit mencoba mencari model spesifik ini, dan kenyataannya hampir tidak ada info yang bisa aku temukan di sini. Untungnya ada cukup banyak informasi yang tercantum di sini terkait hal ini. Tapi belum cukup untuk, kamu tahu, memberiku gambaran utuh, tapi kalau aku coba menebak saja di sini, menurutku, perbedaannya adalah model spesifik dengan kode XU ini hanyalah versi alternatif dari yang mudah aku temukan infonya, yaitu FU. Tapi memang ada perbedaannya. Model ini sebenarnya punya prosesor yang lebih cepat dibandingkan model FU, meskipun namanya sama persis. Jadi, model ini akan lebih cepat daripada yang bisa kamu temukan di mana-mana. Cukup menarik juga. Tapi selain itu, aku benar-benar tidak bisa menemukan informasi apapun tentang perangkat ini selain yang memang sudah tercantum di sini.
Oke, jadi kalau kita lihat cepat, ukuran layarnya sebenarnya tidak berubah, masih sama. Jadi 11,5 inci dengan resolusi 1200 kali 2000, masih menggunakan layar LCD seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, dan ini memang terlihat jelas di sini. Refresh rate-nya pasti 90 Hz, mungkin bisa lebih. Aku tidak tahu apakah ini sebenarnya 120 Hz karena terlihat cukup mulus, yang tentu saja merupakan peningkatan dari 90 Hz yang dimiliki F1. Tapi sekali lagi, ini cuma berdasarkan feeling saja, dan sebenarnya, sebentar, aku bisa cek ini, aku bisa masuk ke pengaturan layar. Nah, ini dia, dan mari kita lihat. Kita sedang melihat refresh rate LSD. Apa? Di mana pengaturan refresh rate-nya? Oke, di sini memang sepertinya benar-benar tidak ada informasi tambahan tentang itu, namun saat digunakan nanti, ini jelas bukan 60, jadi pasti berjalan di refresh rate yang lebih tinggi. Entah kenapa, aku sama sekali tidak bisa menemukan informasinya dimanapun, karena bahkan tidak bisa diubah. Ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti ini. Tapi bagaimanapun, mari kita lewati bagian layar. Jadi, CPU. Di sini kita punya Qualcomm Snapdragon 685 sekarang. Ini adalah perbedaan yang tadi saya sebutkan. UHK 11 Plus versi biasa mendapatkan 680. Jadi ya, ini 685. Jadi menurut saya, kalau tidak salah ingat, ini hanya versi terbaru dari prosesor generasi ke-6 itu. Sekarang ini adalah prosesor yang sudah cukup tua, jadi kamu bisa merasakannya. Dan seperti yang saya sebutkan, ini jika dilihat dari segala sisi, sebuah perangkat dari tahun 2024, jadi sudah 2 tahun lebih tua, dengan prosesor yang bahkan sudah lebih lama lagi saat perangkat itu dirilis. Perangkat ini hadir dengan penyimpanan internal 128 GB, setidaknya yang ini secara spesifik, dan memiliki RAM 6 GB, tapi saya cukup yakin kamu mungkin bisa mendapatkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Perangkat ini menjalankan Android 15, cukup mengejutkan, meskipun sebenarnya Android terbaru sekarang apa ya? Biar saya cek cepat di ponsel saya. Kita sedang menjalankan, atau setidaknya saya sedang menjalankan sekarang. Informasi perangkat lunak Android 16. Jadi itu sudah cukup sesuai dengan Android terbaru dan belum diperbarui. Ini benar-benar baru keluar dari kotak tanpa koneksi jaringan sama sekali. Jadi pada dasarnya, dan untuk yang satu ini, seperti yang saya bilang, tidak banyak yang bisa saya temukan tentangnya. Dari segi spesifikasi, untuk kualitas build, kita punya bagian belakang aluminium, yang juga berarti frame-nya dari aluminium. Karena ini semacam satu bagian yang membungkus, dan di sini ada semacam inlay plastik. Untuk alasan estetika, kita punya port pengisian daya Type-C di bagian bawah, dengan grill speaker dan jack headphone. Lalu di sisi lain atau di atas, tergantung bagaimana Anda mengklasifikasikannya, ada lagi speaker tambahan. Kita juga punya tombol power, tombol volume, dan sedikit dudukan dengan pogo pins. Dan ini untuk casing magnetik yang bisa langsung ditempel, lalu Anda punya keyboard dan sebagainya. Untuk urusan kamera, saya tidak bisa benar-benar memberitahu kamera apa yang ada di sini, tapi saya bisa memberitahu apa yang bisa mereka lakukan. Kemungkinan besar ini adalah 1080p 30 frame per detik. Jadi mari kita lihat apakah saya benar. Ya, saya benar. Jadi tidak ada yang perlu diubah di sini, artinya kita hanya punya opsi 30 frame, sesuatu yang memang sudah diperkirakan. Sekarang Anda juga bisa melihatnya di sini. Jadi baik kamera depan maupun belakang memberikan 720p30 dan 1080p30 juga. Jadi, dan untuk memperlihatkannya ini dia, ini kamera belakangnya. Jadi jelas kamu tidak akan menggunakan kamera di tablet untuk merekam video yang benar-benar bermakna. Biasanya kamu punya ponsel untuk itu.
Tapi meskipun begitu, harga perangkat ini sekitar $270 Amerika Serikat sudah termasuk pajak. Jadi sekarang ini bahkan bisa saja lebih mahal jika saya menemukan model persisnya. Tapi yang saya temukan adalah yang sebelumnya, yang sebentar saja. Jadi ya, yang saya temukan adalah K11 Plus versi biasa dengan prosesor 680, bukan 685 seperti yang satu ini. Jadi mari kita asumsikan harganya sekitar 260, 280 atau di kisaran itu dalam dolar. Ini adalah tablet yang relatif mahal, bahkan untuk saat ini, mengingat ini bukan perangkat baru. Secara umum saya mungkin akan lebih menyarankan untuk mencari perangkat yang lebih baru. Nah, sekarang kalau kita berbicara soal perangkat-perangkat yang jauh lebih baru, Anda sebenarnya bisa melihat beberapa perangkat seperti saya rasa itu adalah merek Oppo. Ya, Oppo Pods, dan mereka memang sudah punya seri Oppo Pod SE, kalau saya tidak salah ingat. Ya, Oppo Pod SE. Yang mungkin bisa memberi Anda daya tahan baterai sedikit lebih besar dan prosesor yang lebih cepat dibandingkan yang kita punya di sini, karena itu perangkat yang lebih baru. Jadi itu yang pertama kali terlintas di pikiran saya. Ada yang lain juga, jadi Anda bisa coba cek beberapa tablet terbaru lainnya selain yang satu ini. Atau sebagai alternatif, Anda juga bisa mempertimbangkan itu jika Anda tertarik, dan jika Anda ingin sesuatu yang lebih baik, Anda bisa mempertimbangkan tablet bekas, misalnya Galaxy Tablet, jadi Samsung Galaxy Tabs. Ini akan cukup bagus, bahkan yang lama sekalipun, karena mereka sudah menggunakan layar AMOLED dan prosesor yang jauh lebih baik, karena memang merupakan perangkat flagship. Dan jika Anda bisa mendapatkannya dengan harga yang kurang lebih sama, jika Anda tidak keberatan membeli yang bekas, itu jelas akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Itu pasti akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan apa yang kita punya di sini. Tablet ini memang sudah cukup ketinggalan zaman, jadi dengan prosesor 685 itu, tidak akan ada sesuatu yang Anda tahu luar biasa. Jadi ya sekarang ini memang seperti video yang kurang bagus, karena saya cukup kesulitan menemukan informasi apapun tentang ini atau saya memang tidak bisa menemukan informasi apapun. Sebenarnya tidak sulit, hanya saja memang sepertinya informasinya tidak ada. Jadi ada banyak informasi yang hilang tentang perangkat ini yang memang tidak bisa saya sampaikan kepada Anda. Dan yang bisa saya sampaikan adalah harga dari perangkat ini. Anda mungkin bisa menemukan perangkat yang lebih baru, yang dirilis lebih dekat ke masa sekarang, yang akan memberikan dukungan lebih lama untuk perangkat tersebut. Jadi, Anda tahu, lebih banyak patch keamanan akan datang ke perangkat ini untuk waktu yang lebih lama, versi Android yang lebih baru beserta kemungkinan prosesor yang lebih cepat, yang seharusnya tidak sulit. Dan yang secara pribadi akan saya cari adalah tentu saja layar yang lebih baik. Sekarang, perangkat ini sebenarnya untuk apa adanya berjalan cukup oke, tapi sangat mudah kotor saat digunakan. Jadi seperti teks ini sangat buram dan kotor di sini. Tapi perangkat ini cukup baik dan masih bisa mengikuti. Dan satu-satunya hal yang tidak saya suka adalah aspek LCD-nya. Jadi saya pribadi akan lebih memilih seperti AMOLED, tapi ini hanya preferensi pribadi. Jika Anda tidak masalah dengan tampilannya seperti ini, maka itu tidak masalah. Dan banyak tablet di pasaran sebenarnya menggunakan layar LCD. Salah satu yang tidak menggunakan adalah Galaxy Tab S, dan sebagainya. Jadi Tab S manapun yang Anda pilih, menurut saya sejauh yang saya tahu, semuanya menggunakan layar AMOLED, yang memberikan tampilan layar yang jauh lebih bagus. Tapi bagaimanapun, dengan itu semua, saya harap Anda merasa ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.